Ya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut lagi perbincangan sebelum ke Bang Hensat ya. Saya ke Mas Ridwan lagi. Mas, kalau Mas Ridwan tadi menyebutkan bahwa sebenarnya aturan soal laporan intelijen itu kan ada kan? Sebenarnya bisa dilaporkan juga gitu ya? Oh iya, kalau memang ada indikasi penyalahgunaan wewenang oleh siapapun ya, bisa saja itu dari personel intelijen sendiri ataupun dari pengguna, itu bisa melanggar pasal dan sanksinya berat, cukup berat. Tapi kalau misalnya sebagai pengguna itu siapa yang berani laporin presiden, Mas? Oke, begini. Identifikasi bahwa pengguna menyalahgunakan data itu harus clear dulu. Karena itu dalam mekanisme pengawasan intelijen kita, hari ini ranahnya di Komisi 1 DPR, Bayu. Kita berbeda dengan Amerika Serikat yang di sana punya Intelligence Oversight Committee yang berhak 24 jam mengawasi CIA. Di kita nggak ada. Fungsi itu berada dalam, melekat dalam fungsi Komisi 1 DPR. Oh, oke. Mas, boleh saya mengutip sedikit. Di Undang-Undang Intelijen Negara, kalau ada yang salah dikoreksi, disebutkan bahwa objek pemantauan intelijen adalah musuh negara yang mengancam keamanan nasional. Nah, adakah yang mengancam keamanan nasional sehingga Pak Presiden harus melantarkan ini ke publik? Begini, dalam konteks menjaga dari ancaman keamanan nasional, Presiden perlu tahu landscape-nya, data utamanya. Jadi fungsi intelijen itu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dalam hal ini, wajar ketika misalnya intelijen harus tahu tentang data-data partai politik. Sekali lagi, untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman, bahkan terhadap partai politik. Begini, ancamannya apa nih? Maksudnya begini, kalau ada ancaman terhadap partai politik, itu kan akan membahayakan demokrasi. Ancaman dalam bentuk? Bisa dari kepentingan asing. Ingin mengganggu misalnya pemilu kita, supaya tidak berjalan secara normal Februari 2024. Kepentingan asing ini bisa siapapun ya, bisa yang saja ngomong 3 periode misalnya. Bisa saja negara yang terugikan, Bang. Terugikan oleh kebijakan Pak Jokowi sekarang. Sehingga mereka ingin mengganggu demokrasi kita. Nah, bisa saja mereka kemudian menaruh infiltran atau penyusup ke dalam partai-partai politik untuk mengganggu konstelasi itu. Dan termasuk ini untuk mencegah itu. Soal arah partai politik gitu. Apakah itu juga bentuk ancaman gitu? Tentu begini, dalam pasal 27, wewenang Badan Intelijen Negara itu salah satunya menjaga dari politik, ideologi. Nah, ada ideologi di situ. Jadi Presiden perlu tahu arah partai politik ini ideologinya masih Pancasila enggak? Ada anasir-anasir yang kemungkinan membahayakan Pancasila tidak? Sebatas itu saja, saya kira. Dan tentu saja sekali lagi berulang-ulang Presiden memastikan bahwa aparatur negara itu netral. Bahkan beliau ketika ditanya, kemarin 2 kali, gitu ya? Bukan cawe-cawe, kemarin 2 kali. Kami catat, pertama di Pasar Induk Jatinegara, beliau menyampaikan bahwa itu urusan parpol. Lalu beliau ke Pindad, kebetulan karena Pak Prabowo Menhan bersama Pak Prabowo. Lalu ditanya lagi, apakah Bapak punya preferensi tertentu? Beliau menjelaskan, tidak. Presiden itu tidak ada hubungannya dengan pencapresan, itu urusan parpol. Jadi sudah sangat clear. Jadi dari istana ini menolak adanya semacam invisible hand yang mengatur dengan data-data intelijen, ini adalah Pak Jokowi begitu? Gimana Ratih? Maksud dalam arti kan banyak yang juga masyarakat mengatakan beranggapan begitu ya, data intelijen digunakan untuk kepentingan politik Pak Jokowi dan lain sebagainya. Istana jelas ini menolak hal tersebut ya? Jelas, jelas. Presiden memastikan bahwa seluruh data intelijen itu untuk kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bang Hensat jelas atau tidak tuh? Jelas atau enggak ini? Jelas lah udah kalau dijelasin sama Ridwan ya. Tapi kan jadi makanya menarik tuh. Oh, jadi Presiden tuh tahu sebetulnya parpol mana yang pengen tetap 2 periode, parpol mana yang pengen 3 periode. Gitu tuh. Parpol mana arahnya kemana gitu ya. Mana yang ingin perpanjangan masa jabatan Presiden tahu tuh. Tapi kalau kemudian ini mohon maaf Bang Hensat, kalau kita dipaksa percaya bahwa Presiden netral udah telat menurut saya. Karena dia sendiri yang ngomong berkali-kali kan. Terus kemudian udah berkali-kali juga dipertontonkan ke publik gitu. Tapi apakah saya percaya ke Presiden? Percaya. Tapi untuk urusan netral ntar dulu gitu. Saya sih ya Pak Jokowi ya Presiden kita kan. Kita mesti percaya dia, tapi kan nggak semuanya juga gitu. Nah yang menarik itu pertanyaan kenapa mesti pamer itu loh. Ke publik ya? Ke publik tuh. Kalau saya tahu semua gitu kan, ya iya. Udah pasti kan, namanya juga Presiden, pasti tahu kan? Biasanya Presiden juga tahu tuh kemana arah supir bajai mau belok kan. Kenapa harus dipamerkan ke publik ibaratnya kalau kata Bang Hensat begitu? Lagi-lagi Ratih, mohon memahami secara utuh. Karena pidatonya itu 24 menit. Sementara yang viral ini cuma sekitar 1 menit di akhir. Dan beliau di akhir itu sebenarnya dalam rangkaian
memastikan, beliau ingin pada pemilu 2024 dan 2029, karena menurut Pak Jokowi ini momentum penting untuk memastikan Indonesia tidak terjebak pada negara middle income trap, negara berkembang terus. Karena itu perlu pemimpin yang bisa memastikan Indonesia jadi lebih baik, melesat ke depan gitu. Nah, konteksnya di situ. Nah, itu kan cawe-cawe. Konteksnya di situ, tidak menyebut partai politik, tidak menyebut calon presiden, konteksnya di sana. Itu tidak terlihat arah gitu ya. Harus pemimpin yang mengerti dan harus mengeluarkan Indonesia dari income middle trap, itu bukankah sebuah arahan juga? Ya, arahan secara umum, tidak menyebut kepada perseorangan. Oke. Tapi secara umum, beliau mengingatkan kepada hadirin, saat itu kebetulan memang forum relawan Seknas Jokowi, tanggal 16 September. Oke. Soalnya gini ya. Apa, Bang? Mikirnya berat banget nih kayaknya, Bang. Waktu Pak Jokowi mau jadi presiden, kita tuh nggak pernah ada yang keberatan loh. Bahwa hati-hati ya, pilih presiden mesti begini. Nggak ada. Kita tuh terima Pak Jokowi apa adanya, bos. Sederhana. Dari Solo, Gubernur Jakarta. Apa waktu itu kita mempertanyakan, apakah Pak Jokowi bisa mengeluarkan Indonesia dari income middle trap itu? Ya oke lah kita ngomongin gitu, tapi kan presiden-presiden yang lalu juga nggak ada yang ngomongin gitu. Maksud saya, ini concern bagus buat Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian kita dipercaya netral, enggak. Karena berkali-kali dikatakan bahwa hati-hati pilih pemimpin, Kan dia juga pasti punya preferensi. Preferensi mana yang menurut dia, menurut Pak Jokowi, bisa memenuhi apa yang dia inginkan itu loh. Oke, jadi maksud saya gini, percayalah kepada rakyat. Dan suara rakyat kan suara Tuhan ya. Makanya waktu itu juga rakyat pilih Pak Jokowi, ya Tuhan merestui dan meridhoi Pak Jokowi jadi presiden Indonesia, gitu 2 periode. Jadi ingat aja waktu dia dulu belum jadi presiden, fine aja kok Indonesia ini. Emang ada kepentingan apa, Bang, kalau menurut Bang Hensat sendiri? Kepentingan apa? Kan anggapan lah mungkin. Apakah memang ada kepentingan Pak Presiden Joko Widodo gitu loh? Nah ini kepentingan apa? Kira-kira. Kenapa lihatnya situ sini? Kan kalau dari kacamata pengamat begitu, Bang. Ya pasti ada kepentingannya ya. Pak Jokowi kan ingin pembangunannya dilanjutkan. Pak Jokowi juga menginginkan rumah setelah dia lengser sebagai presiden. Kan kepentingannya banyak, Rati. Tapi maksud saya, Pak Presiden Jokowi, memang kalau dengan relawan itu kan seperti keluarga. Jadi emang suka bablas aja dia ngomong gitu ya. Semua diomongin. Jadi setiap kali Pak Jokowi ketemu relawan, itu pasti jadi berita. Oke. Waktu itu kan mungkin aja yang kita pilih ada di sini, terus yang rambut putih itu kan semuanya sama relawan tuh. Karena dekatnya beliau dengan relawan, seperti keluarga, itu jadi kayak pertemuan arisan gitu loh. Jadi kan kita ngomong apa aja bisa itu gitu. Nah habis itu baru Pak Ridwan kan cari nih, aduh gimana saya mesti jawab yang ini. Ini mesti kita clearkan ini. Oke, sekali lagi terakhir Bang Ridwan mengclearkan begitu ya soal saya balik lagi soal siur pemikiran masyarakat sekali lagi itu dan kemudian kalau misalnya memang ada undang-undang intelijen, kemudian apa yang disampaikan Pak Presiden kemarin itu bentuk dari bocornya bocornya intelijen nggak sih? Oh sama sekali tidak, karena Bapak Presiden tidak menyampaikan data apa yang beliau dapatkan. Beliau hanya menyampaikan bahwa beliau mendapatkan data, yang itu semua tahu, Bang Hensat juga tahu. Kita baca pasal-pasal dalam Undang-Undang Intelijen, Presiden mendapatkan data itu dan dari berbagai macam komunitas intelijen. Beliau sudah sampaikan dari BIN, dari BAIS, dari Intelkam, dari Kejaksaan Agung. Jadi memang Bayu, sekali lagi saya kira terima kasih analisanya Bang Hensat, tapi kita memastikan bahwa peringatan keras bagi kami aparatur negara untuk cawe-cawe secara secara politis dalam perhelatan Pilpres. Jadi harus netral, termasuk kepada komunitas intelijen. Gitu, Bayu. Kalau ASN yang udah pengen jadi caleg tuh gimana tuh? Ya, nanti lagi. Itu di belakang kamera aja ya. Thank you Bang Hensat. Thank you Bang Ridwan. Terima kasih ya. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi yang kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.